Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi. Senang sekali pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dan melanjutkan pembelajaran tematik kita. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Silakan buka buku tematik 1F kalian subtema 3 lingkungan sekolahku. Ini lingkungan sekolahku. Nah, sampah tidak berserakan, pohon-pohon ditanam di halaman. Lingkungan sekolahku asri, udara di sekolahku segar, lingkungan sekolahku jadi bersih dan sehat. Kemudian pada halaman 78 di sini, ayo membaca, silakan baca sendiri ceritanya di rumah ya nak ya. Lingkungan sekolah bersih dan asri. Ini lingkungan sekolah Lala, halaman sekolah Lala bersih. Rumput di halaman tertata rapi, bunga dan pohon tumbuh dengan subur. Tidak ada sampah berserakan, murid-murid membuang sampah pada tempatnya. Lala senang belajar di sekolah yang bersih dan rapi. Lala menjadi semangat untuk bersekolah. Di sekolah Lala banyak ruangan, ada ruang kelas, ruang guru, kamar mandi, kantin sekolah, dan ruang perpustakaan. Semua ruangan itu bersih dan rapi. Semua warga sekolah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Halaman 79, ayo amati. Nah, di sekolah Lala ada papan peraturan, nak ya. Apa saja peraturan di sekolah Lala? Ayo amati papan peraturan di sekolah Lala berikut ini. Apa isinya? Yang pertama, buanglah sampah di tempat sampah. Yang kedua, laksanakan piket. Yang ketiga, tidak boleh mencoret dinding, meja, dan kursi. Yang keempat, perhatikan guru ketika menerangkan pelajaran. Dan terakhir, jangan ganggu teman yang sedang belajar. Nah, itu adalah peraturan di sekolah Lala, di mana peraturan tersebut berisi kalimat perintah. Artinya kalimat perintah itu apa Umi? Yaitu kalimat yang digunakan untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Halaman 80 di sini ayo menyimak, silakan disimak ya. Lihat gambar Lala dan teman-teman. Lala dan teman-teman lakukan piket. Lala dan teman-teman bersihkan kelas untuk menjaga kebersihan sekolah. Murid-murid bekerja sama, semua saling membantu, tidak ada yang diam saja. Piket kelas akan cepat selesai jika dikerjakan bersama-sama. Kerjasama melakukan piket kelas adalah contoh sikap dari sila ketiga Pancasila. Nah, kemarin kita sudah belajar sila-sila dalam Pancasila. Nah, sekarang perhatikan lagi nak ya. Nah, ini adalah lambang dan juga bunyi sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama itu lambangnya adalah bintang, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua itu rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, pohon beringin, bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Yang keempat itu adalah kepala banteng, bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir itu adalah padi dan kapas, bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian halaman 81 aktivitas mandiri. Di sini di ruang kelas Lala ada bunga yang terbuat dari lilin. Bunga itu hasil karya Lala dan teman-temannya. Karya tersebut adalah karya 3 dimensi dari lilin. Lilin adalah bahan lunak yang dapat dibentuk sesuai keinginan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Apa yang harus kita siapkan? Yang pertama itu adalah lilin basah aneka warna. Yang kedua itu kertas warna, kaleng bekas, tusuk sate, dan busa. Jadi itu adalah bahan-bahan untuk membuat bunga dari lilin ya nak ya. Nah, bagaimana cara membuatnya Umi? Nanti kita pelajari di pelajaran selanjutnya. Halaman 82, ayo amati, perhatikan gambar ya.
Sebentar lagi bel berbunyi. Murid-murid bergegas masuk. Semua murid semangat masuk sekolah. Apakah kamu juga bersemangat ke sekolah? Coba jelaskan. Jadi ketika Umi Ayu dulu masih sekolah, Umi sangat bersemangat ketika harus pergi ke sekolah. Kenapa? Karena Umi bisa bertemu dengan guru, dengan teman-teman, dan juga mendapatkan ilmu. Dan di sini, ayo menyimak. Coba perhatikan, nak ya. Ini ruangan kelas. Ruang kelas digunakan untuk belajar. Murid-murid selalu jaga kebersihan. Tidak boleh membuang sampah sembarang. Ruang kelas jadi bersih, belajar jadi nyaman dan menyenangkan. Dan yang kedua ini adalah perpustakaan. Perpustakaan digunakan untuk membaca buku. Buku-buku tersusun rapi di dalam rak. Setelah membaca, murid mengembalikan buku ke dalam rak. Di kelas dan di perpustakaan tidak boleh bersuara gaduh, juga tidak boleh makan. Jadi itu adalah peraturan di perpustakaan, nak ya. Kemudian halaman 83 ini, pada bacaan di atas ada kalimat ungkapan perintah. Nah, menyuruh ya. Perhatikan kalimat perintah berikut ini. Yang pertama, tidak boleh membuang sampah sembarang, tidak boleh bersuara gaduh, tidak boleh membawa makanan, dan simpanlah buku yang sudah dibaca ke tempat semula. Jadi kalimat perintah yang kita lihat ini itu ada dalam teks ruang kelas dan juga perpustakaan yang tadi barusan kita baca, nak ya. Halaman 86, ayo membaca, silakan baca sendiri lagi di rumah ya. Bekerja sama di dalam kelas. Lihat Lala dan teman-teman sedang piket kelas. Nah, Lala dan Sinta dapat tugas menyapu lantai, Bobby membersihkan papan tulis, Tora mengelap meja. Piket kelas adalah tugas bersama. Semua siswa di kelas harus memiliki rasa persatuan dalam menjaga kebersihan kelas. Memiliki rasa persatuan adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, lambang sila ketiga adalah apa? Pohon beringin. Bunyi sila ketiga Pancasila apa? Yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian halaman 88, di sini ayo menyimak, simaklah cerita berikut ini. Gambar pertama kita lihat ya. Ih, kamar mandi bau sekali. Andi tidak jadi masuk kamar mandi. Gambar kedua, Andi lapor pada ibu guru, kamar mandi bau sekali bu, kata Andi. Gambar ketiga, apa yang terjadi? Di kelas, ibu guru bertanya, siapa tidak siram kamar mandi? Bobby acungkan tangan, maaf bu, saya tidak siram kamar mandi, kata Bobby pada ibu guru. Nah, yang terakhir itu ibu guru nasihati Bobby, kamar mandi setelah digunakan harus disiram, tangan juga dicuci setelah buang air. Iya, betul nak ya. Bobby mengakui kesalahan kepada ibu guru. Bobby meminta maaf. Guru nasihati Bobby untuk menjaga kebersihan. Bobby patuhi nasihat ibu guru ya. Ketika ada yang menasihati kalian, kalian harus berlapang dada untuk menerima nasihat tersebut, nak ya. Pada halaman 90 di sini ayo menalar, di meja ada peralatan menulis ya. Ada pensil, buku, penggaris dan penghapus. Benda-benda tersebut mempunyai berat yang berbeda. Lala ingin tahu berat benda-benda tersebut. Berat benda dapat diukur. Ayo kita bantu Lala mengukur berat benda-benda yang ada di atas meja. Mengukur berat menggunakan timbangan sederhana dengan cara menggunakan satuan kelereng. Kita perhatikan gambar benda yang ada di sebelah kiri Umi dan kita bandingkan dengan benda yang ada di sebelah kanan Umi ya. Kita mulai dari yang di sebelah kiri Umi dulu. Kita punya satu pensil. Nah, berat satu pensil ini sama dengan berat 3 kelereng. Dan gambar kedua itu kita punya satu buku. Nah, satu buku ini beratnya itu sama dengan 8 kelereng. Artinya pensil lebih ringan dari buku karena beratnya itu sama dengan 3 kelereng. Sedangkan buku itu lebih berat dari pensil. Kenapa? Karena buku itu mempunyai berat sama dengan 8 kelereng. Kemudian pada gambar yang lain kita mempunyai satu penghapus. Berat satu penghapus sama dengan 3 kelereng.
Dan gambar satunya kita punya satu pensil. Satu pensil itu sama dengan 3 kelereng juga. Artinya penghapus sama berat dengan pensil karena bobotnya sama-sama mempunyai bobot seperti 3 kelereng. Nah, pada halaman 91 di sini, ayo berlatih istilah titik-titik dengan kata lebih berat dari, lebih ringan dari, atau sama berat dengan. Silakan dikerjakan latihan pada halaman 91 ini nak ya. Jangan lupa dikumpulkan ke Umi. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Umi akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.